aplikasi media sosial atau aplikasi percakapan. Betul? Semua ya? Baik. Perkenalkan, ini kalian sudah tahu lah Pak Dino. Kebetulan Pak Dino pakai baju seragam ini karena Pak Dino adalah sebagai relawan TIK Jawa Barat, bidang SDM, sumber daya manusia. Jadi kali ini Bapak dengan teman-teman nanti Pak Agus dan Pak Haji Sugiharto nanti akan berbagi. Yang ingin Bapak sampaikan adalah perkembangan teknologi informasi di dunia ini terus berkembang secara masif, bahkan pengguna internet ini lebih dari 202 juta. Ya. Kemudian perubahan gaya hidup serta serba digital ya, menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan berbagai aktivitas. Masyarakat semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan digital yang selama ini dianggap berisiko. Jadi kalian, Bapak yakin sudah menggunakan ShopeePay kan? Ya. Sudah ya? Nah, itu adalah bagian dari kemudahan atau kepraktisan dalam menggunakan media. Salah satunya adalah pembayaran online. Kemudian di sisi lain tingginya aktivitas digital juga membuka potensi. Nah, sekarang potensinya ya. Ada potensi buruk seperti penipuan dan pencurian akun. Siapa yang pernah akunnya dicuri? Pernah ya? Nah, ingin tahu caranya supaya akunnya tidak dicuri atau tidak dihack? Baik, nanti Bapak akan ulas ya semuanya. Nah, ini diperlukan pemahaman ya untuk kalian semua. Kompetensi keamanan digitalnya adalah mengamankan perangkat digital, mengamankan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, dan memahami, awas nih, ada rekam jejak digital. Apa yang kalian posting, apa yang kalian kirim ke teman-teman, itu sebenarnya ada jejak digital. Baik dan buruknya kalian sama orang lain itu dilihat dari jejak digitalnya. Dan itu akan ada jejak digitalnya. Pak, sudah dihapus? Masih ada yang bisa screenshot kan? Itu bisa dicek oleh temannya dan bahwa kalian pernah berkata yang kasar atau menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, mulai dari sekarang baik-baiklah menggunakan media sosial atau aplikasi perpesanan. Bapak tahu, Bapak sering menemukan, sering di chat grup kelas juga ada yang menggunakan kata-kata yang kotor, kasar dengan temannya, atau bahkan Bapak sering menemukan ada nama-nama yang dalam tanda kutip menggunakan nama yang tidak patut. Bapak pernah menemukan hal-hal tersebut. Nah, mulai dari sekarang nanti kalian diubah nama di media sosial sebaiknya nama sendiri. Kalaupun misalnya nama sebutan sebaiknya karena untuk di jejak digital kita lebih baik sih menggunakan nama asli. Kalaupun ada nama panggilan, boleh nama panggilan. Tapi kalau misalnya kalian, Bapak sering menemukan ada namanya misalnya Linda gitu ya, Linda yang selalu tercayang gitu, tulisannya ada kayak gitu ya. Ada kan? Nah, mulai sekarang diganti karena itu apa? Jejak digital. Nah, ada nggak yang pernah menemukan pesan bahwa kalian akan mendapatkan gratis pulsa? Ada nggak? Linknya ada kan? Atau pernah mendapat hadiah kalau yang baru-baru ini ya, Saudi Arabia Airlines? Pernah kan ya dapat ya? Iya. Itu namanya phishing. Apa tuh Pak phishing? Jadi phishing itu adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, password, dan data-data sensitif lainnya melalui sebuah email, media sosial, dan aplikasi chat. Kalian setelah klik link itu biasanya memasukkan data. Data itu ternyata diambil oleh orang lain dan kitanya tidak dapat apa-apa. Ada nggak yang pernah dapat misalnya link dapat pulsa sekian? Pulsanya masuk nggak? Nggak masuk. Kemudian ada nggak yang misalnya Saudi Arabia Airlines atau Pertamina dapat hadiah, uangnya masuk nggak ke kalian? Nggak ada. Ya, itu penipuan, disebut dengan phishing. Cara mengenalinya gampang. Yang pertama, perhatikan domainnya. Kalau website tersebut ada domain ya. Kalau atau .co.id, apa gitu ya, pakai blogspot.com, itu penipuan, itu phishing.
Paham ya? Kemudian dunia. Ini hati-hati nih, baru-baru sekarang ini ada yang mengirim WA yang isinya ada undangan pernikahan atau ada gambar kalian seolah-olah dapat paket. Pernah nggak dapat kayak gitu? Awas, hati-hati, jangan asal klik, apalagi di belakangnya ada tulisan APK. Hati-hati, itu tuh nanti ini disebut namanya malware RAT ya, atau remote administrator tool. Apa Pak ini? Jadi si aplikasi itu kalau sudah diinstal di handphone kita, apapun yang diketik oleh kita, termasuk misalnya yang kalau Bapak dan Ibu guru pasti biasanya mempunyai internet banking atau mobile banking, itu tuh bisa ketahuan. Username sama passwordnya itu bisa dicek. Maka tidak heran banyak sekarang kejadian yang gara-gara menginstal aplikasi semacam gambar atau gambar paketan atau gambar wedding, itu isinya adalah malware atau remote administrator tool. Jadi bisa kebaca tuh yang kalian kirim WA-nya itu kebaca sama orang tersebut. Makanya hati-hati, jangan sampai kalian kalau ada gambar paketan yang isinya kayak gambar, kayak foto, atau biasanya aplikasinya namanya lihat foto, itu jangan diklik. Itu adalah menjadi netizen yang beradab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak narasumber Pak Dindo dari RTIK Jawa Barat dan juga Pak Haji Sugiarto yang merupakan dari Guru Nisaga, dan tentunya dengan Pak Gus, ini Bapak mewakili sekolah sebagai wawasan kesiswaan. Untuk materi Bapak Ibu dulu sebagai menjadi netizen yang beradab. Sudah tahu sekarang bagaimana hebat netizen ya? Tahu netizen? Ini kita semua termasuk netizen bukan? Netizen. Dan ketika sudah berseluncur dengan kita modal 2 jempol kita, itu kita bisa ngapain, bisa bukan panggilan. Jadi ya asli, tidak tipu-tipu gitu, tidak kaleng-kaleng. Ya. Kemudian foto harus nama asli dan juga foto asli biar mudah dalam komunikasinya, sehingga nanti diteruskan pula di sosmed. Sosmed yang paling banyak digunakan, tahu nggak? Sampai hari ini apa? Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Apa yang paling banyak? Yang paling banyak apa? Siapa yang tahu? Instagram jadi yang pertama paling digunakan. Ya. Kemudian dilanjut dengan yang lainnya. Nah, di Instagram ini juga Anda bisa berkomentar, bikin status, video, sebagainya, dan hati-hati. Mungkin di sini kalian udah beberapa mendengar yang namanya budaya digital. Mungkin saya di sini dikasih oleh Pak Dindo promosi tentang budaya, ya, budaya yang ada di Indramayu, mungkin budaya yang ada di Indonesia. Jadi semuanya yang ada di Indonesia tentunya kita harus menghormati dengan kemajemukan. Yang namanya budaya itu seperti apa? Mungkin secara garis besarnya. Apa sih yang namanya budaya? Mungkin ada yang tahu? Budaya itu apa? Ciri khas. Ada yang tahu? Boleh kasih komentar. Budaya itu apa biasanya? Biasanya yang namanya budaya itu kebiasaan atau adat. SMP 1 Gamus Wetan, dia biasa terlambat, tentunya ya di mana-mana kadang-kadang dia terlambat. Ada pada diri kamu yang tidak sadar, kelihatannya pasti ada. Ya, yang lain disiplin tentang waktu setelah 7 masuk ya, akan budaya
dari Sabang sampai Merauke. Seandainya kamu nanti punya budaya, silakan kamu eksplor budaya kamu. Sehingga itu kalau kita kelola dengan sebaik-baiknya, yang namanya budaya Ngarut itu akan menambah penghasilan buat desanya, buat orang lain, buat kabupaten sebagainya. Itu orang akan melihat kita. Ya, biasanya akan keindahan Indonesia itu beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Ya, tentunya kalau kita di Indramayu di sini ya seperti itu yang namanya budaya. Budayanya apa? Ya banyak sebetulnya. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indramayu. Ada lagi kalau setiap mau menanam apa yang namanya ngunjung, ya, ngunjung atau sedekah bumi. Itu salah satu budaya yang ada di kita. Wajib kita lestarikan. Ya, kita explore. Jangan sampai budaya kita Indramayu itu yang jeleknya aja, yang terkenal yang namanya RCTI-nya aja. Tahu RCTI? Apa?